Salam kerahiman. Hari ini kerendahan hati akan kita bahas dari nomor 184. Temanya, judulnya, Aku menemani kamu untuk mengajar kamu tentang kerendahan hati. Waktu itu dikatakan oleh Suster Faustina, hal ini terjadi pada jam kudus. Selama ibadat jam kudus ini, aku berusaha merenungkan sengsara Tuhan. Seperti yang kita lakukan pada jam kerahiman, setiap hari, setiap jam 3 petang, kita merenungkan sengsara Tuhan seperti yang Yesus minta. Pada saat dia berusaha merenungkan sengsara Tuhan, tapi dia katakan, hatiku dipenuhi dengan sukacita. Dan tiba-tiba aku melihat kanak-kanak Yesus. Itulah rahmat Tuhan istimewa yang diberikan kepada kita pada jam kerahiman, pada jam istimewa. Suster Faustina merenungkan sengsara Yesus, tapi yang dia dapat adalah justru hatinya dipenuhi dengan sukacita. Begitu pula dengan kita kalau kita praktekkan jam kerahiman. Kita merenungkan sengsara Yesus. Yesus dijatuhi hukuman mati. Yesus didera. Yesus dipaku di kayu salib. Yesus wafat di salib. Itu penderitaan-penderitaan yang Yesus alami. Tapi kalau kita terus renungkan, ternyata di balik penderitaan tersebut ada banyak pesan rahmat berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Engkau, aku ampuni segala dosa-dosanya. Aku mau menderita asal engkau selamat. Aku mengasihi engkau, walaupun pada saat itu engkau masih dalam dosa. Banyak sukacita yang kita dapat dari merenungkan sengsara Yesus. Begitu pula hari ini Suster Faustina katakan, berusaha merenungkan sengsara Yesus, tapi hatiku justru dipenuhi dengan sukacita, dan tiba-tiba aku melihat kanak-kanak Yesus. Merenungkan sengsara Yesus, Yesus diadili, Yesus dicambuk, Yesus dianiaya, Yesus diludahi, Yesus dipaku di kayu salib, Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus didorong. Banyak hal yang kita bisa renungkan tentang penderitaan Yesus. Tapi justru Suster Faustina melihat kanak-kanak Yesus. Tapi keagungannya meresapi diriku sedemikian rupa sehingga aku berkata, Yesus, engkau sedemikian kecil, tapi aku tahu bahwa engkau adalah pencipta dan Tuhanku. Suster Faustina melihat anak-anak Yesus, dia tetap tahu, punya iman bahwa Yesuslah penciptaku dan Tuhanku. Dan Yesus menjawabku, benar. Apa yang dikatakan oleh Suster Faustina itu adalah benar, kata Yesus. Aku menyertai engkau. Yesus menyertai Suster Faustina. Disertai sebagai apa? Sebagai seorang anak. Yesus menyertai Suster Faustina sebagai seorang anak untuk mengajarkan kepadamu kerendahan hati dan kesederhanaan. Yesus merendahkan dirinya menjadi seperti seorang anak kecil, tapi justru melalui penampilan itu mau mengingatkan kita semua untuk belajar kerendahan hati dan kesederhanaan dari seorang anak kecil. Nggak ada yang dipamerkan, nggak ada yang dibanggakan, nggak ada sifat iri. Yang ada adalah persaudaraan, berteman, dia nggak melihat kaya miskin, nggak ada penghinaan, dia bersukacita bisa bergaul dengan siapa saja. Mari kita juga belajar seperti seorang anak, rendah hati dan sederhana. Kita juga tahu ya, ada firman Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan memang kerendahan hati itu harus terus dipelajari, dipraktekkan, lulus, kadang-kadang gagal. Praktekkan lagi. Karena Yesus katakan belajarlah
padaku. Jadi ada satu proses belajar di mana kita nanti bisa menjadi rendah hati. Selanjutnya, Suster Faustina katakan, aku menghimpun segala penderitaan dan kesulitanku menjadi suatu buket bagi Yesus. Jadi semua penderitaan, semua kesulitan itu bukan diceritakan ke semua orang yang belum tentu mereka juga bisa bantu. Bahkan malah merendahkan kita, membuat kita semakin down dengan bercerita. Kan orang cerita kesusahan tujuannya supaya dia disupport, dia dikasih solusi untuk mengatasi masalahnya. Tapi kalau kita sembarang cerita ke sembarang orang, maka mungkin saja kita justru nggak dapat nasihat, nggak dapat support, malah dapat teguran atau bodoh sih kamu. Nah, nggak menguatkan, nggak mensupport, malah membuat kita semakin jatuh. Beda dengan Suster Faustina. Kalau Suster Faustina menghimpun semua penderitaan, semua kesulitannya diikat menjadi suatu buket bunga untuk Yesus. Tidak ada suatu pun yang sulit bagiku, apabila aku ingat bahwa semua itu untuk mempelaiku, sebagai bukti cintaku padanya. Jadi penderitaan-penderitaan yang dia alami, kesulitan-kesulitan yang dia alami, dia ikat menjadi satu buket bunga, dipersembahkan kepada Yesus. Jadi semakin banyak penderitaan, semakin banyak kesulitan, semakin Suster Faustina merasa bersukacita karena persembahan kepada Tuhan semakin besar. Dan menurut Suster Faustina, tidak ada yang sulit bagiku apabila aku ingat bahwa semuanya itu untuk mempelaiku. Semuanya itu untuk Tuhan. Bandingkan dengan kita barangkali yang selama hidup ini mungkin nggak pernah menderita. Mungkin menderita, tapi maksudnya penderitaan itu bagaimana caranya dialihkan, dibebankan, dipindahkan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab orang lain. Apa yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan? Sementara Suster Faustina justru mempersembahkan penderitaannya, mempersembahkan kesulitannya sebagai satu buket bunga untuk Tuhan. Dan kembali lagi Suster Faustina ingatkan kita hari ini, tidak ada yang sulit untuk melakukan hal tersebut kalau itu dilakukan untuk mempelaiku. Kalau itu dilakukan untuk Yesus, Tuhan kita semua. Baik, cukup hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.
Aku